Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan bisa berjalan dengan baik. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Ya, saudara sekalian, kita melanjutkan pembelajaran perkuliahan kita di mata kuliah metodologi penelitian, yaitu di bagian ketiga, yaitu metode penelitian yang telah kita bahas beberapa yang lalu, yaitu 3.1 adalah jenis dan desain, kemudian yang kedua 3.2 populasi dan sampel. Dan hari ini kita akan lanjutkan dengan 4 sub bagian di bagian metode penelitian, yaitu adalah definisi operasional variabel penelitian, kemudian yang kedua metode pengambilan data, kemudian instrumen penelitian, dan yang terakhir adalah metode analisis data. Nah, saudara sekalian, setelah kita berhasil menyusun di bagian 1, yaitu pendahuluan, bagian yang kedua adalah landasan teori dan pengembangan hipotesis, maka usulan penelitian dalam sebuah penelitian di antara yang ketiga adalah metode penelitian. Di bagian yang pertama dari bab metode penelitian adalah jenis dan desain penelitian, saudara sudah bisa secara operasional menyebutkan dan menjelaskan penelitiannya termasuk penelitian apa dan desainnya seperti apa. Demikian juga dengan populasi sampel, di mana populasi misalkan dari 1.500 mahasiswa, bagaimana cara mengambil sampel agar dikatakan representatif. Artinya, ketika kita mengambil hanya sebagian dari populasi itu, hasilnya bisa digeneralisasi untuk keseluruhan anggota populasi. Dan saudara dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu apakah menggunakan probability sampling atau random sampling, atau non-probability sampling atau non-random. Tentu karakteristik responden atau karakteristik populasi itu akan sangat mempengaruhi metode pengambilan sampel. Semakin variatif ya, maka metode pengambilan sampelnya juga akan semakin unik ya. Berbeda ketika populasi karakteristiknya itu homogen atau sejenis ya, karakternya kurang lebihnya sama, maka kita langsung bisa ambil saja simple random sampling, yaitu acak sederhana. Sederhananya bagaimana? Ya tidak terlalu mempertimbangkan hal-hal yang lebih spesifik dari karakteristik populasi itu. Kalau kita akan meneliti mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi, ya tidak terlalu jauh berbeda antara pendidikan AP, pendidikan koperasi, dan pendidikan akuntansi, misalkan kita beranggapan begitu. Tetapi kalau kita beranggapan bahwa ketiganya mempunyai karakteristik yang cukup berbeda, maka simple random tidak cocok. Cocoknya adalah proporsional random sampling. Artinya tiap proporsi konsentrasi itu harus terwakili. Semakin banyak mahasiswa pendidikan akuntansi, maka sampelnya juga akan semakin banyak. Itu namanya proporsional. Atau juga menggunakan yang sistematik, artinya sangat sistematis. Misalkan ini biasanya yang menjadikan contoh itu kalau kita akan kalau tadi mahasiswa itu tempat duduknya berpindah-pindah, tapi kalau siswa misalkan duduknya di tempat yang sama, itu kalau sistematik itu artinya misalkan bangku nomor 1 dari depan paling kiri, kemudian nanti diambil yang berikutnya jaraknya 3, berarti nanti akan nomor 4, nomor 7, dan seterusnya. Atau pakai nomor presensi juga demikian. Artinya secara sistemik ya, sistematis ya, itu ada pengambilan tidak secara acak sederhana. Kalau sederhana ya ngambil 10 dari kelas saudara 50 ya tinggal aja dibuat lintingan 50 kemudian dikeluarkan 10, itu simple. Tapi kalau sistematik ya berarti mungkin pakai NIM 1 kemudian berjarak 5, berarti nomor urut 1, nomor 6, nomor 11, nomor 16 dan seterusnya, itu adalah sistematik. Kalau proporsional tadi lihat komposisi dari populasi.
Secara mendalam saudara bisa mempelajari di banyak buku juga tersedia, baik yang random sampling maupun yang non-random sampling. Kalau non-random sampling, saya tekankan kembali bahwa setiap anggota populasi tidak punya kesempatan yang sama untuk menjadi atau untuk dijadikan sampel. Kalau misalkan kelas ini adalah populasi, keseluruhan adalah jumlahnya 37 nih yang hadir saat ini, kalau non-random itu berarti tidak seluruhnya 37 mahasiswa yang hadir saat ini itu bisa dijadikan sampel. Itu kalau kita pakai non-random atau non-probability. Tidak berpeluang semua anggota populasi. Kenapa? Karena kalau pakai non-probability sampling atau non-random itu ada sesuatu yang membuat setiap anggota populasi itu tidak bisa dijadikan sampel. Kalau misalkan kita menggunakan purposive sampling atau berkriteria. Nah, purposive atau berkriteria atau bertujuan itu kan berarti ada kriteria tertentu. Misalkan yang rambutnya panjang, maka yang rambutnya pendek tidak bisa dijadikan sampel. Contoh lain lagi non probability sampling itu adalah snowball kalau tidak salah ya. Artinya kalau misalkan saya ke A dan A tidak menuju ke C, maka C tidak akan bisa dijadikan sampel. Karena tergantung bola dari A itu menggelinding, berjalan kemana. Saudara tahu kalau snowball itu, snow itu adalah salju, salju ketika digelindingkan itu akan semakin besar. Artinya kalau pakai snowball itu dari 1 atau 2, nanti akan menuju kemana, ke responden berikutnya adalah terserah di responden yang paling pertama. Kemudian akan nanti semakin besar. Demikian juga kalau saudara pernah kenal accidental sampling atau sampel, kita nyebutnya sampel kecelakaan ya. Ada sampel yang apa sih ya? Ini sering digunakan ketika kita agak kesulitan untuk bisa menemukan responden itu dengan baik atau cepat ya. Misalkan kita ada di kantor Samsat Kota Semarang, respondennya adalah tentu pembayar pajak motor. Nah, pembayar pajak motor itu kan banyak. Kalau mau proporsional daerah, basis kecamatan itu kita akan juga kesusahan mencari alamat satu persatu. Dari waktu, biaya, dan seterusnya akan sangat susah. Maka salah satu yang bisa diargumentasikan, kita datang ke kantor Samsat, kemudian ketika ada orang yang bayar pajak itu datang, kita langsung jadikan sampel. Itu adalah sampel kecelakaan ya, menunggu kehadiran dari responden tersebut. Artinya yang tidak bayar pajak pada hari itu tidak bisa dijadikan sampel. Itu contoh sederhananya di accidental sampling. Kemudian tadi adalah purposive sampling dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, tentu sekali lagi adalah lihat karakteristik dari populasi itu sangat penting sekali untuk bisa menentukan metode pengambilan sampel yang tepat. Nah, hari ini kita lanjutkan subbab berikutnya yaitu definisi operasional variabel penelitian. Kita akan menuju ke, karena yang kita sering diskusikan di metode penelitian ini adalah uji pengaruh atau uji kausalitas, maka di sana paling tidak ada 2 jenis variabel penelitian. Yang pertama adalah variabel dependent dan yang kedua adalah variabel independent. Maka di bagian ini yang pertama saudara sampaikan adalah variabel dependent atau terikat ya. Ini kalau secara konseptual nulisnya saya adalah variabel dependent dan independent. Tetapi saudara nanti ketika menulis di masing-masing proposal, saudara harus langsung menuju nama variabel. Kalau variabel dependentnya adalah hasil belajar, maka 33.1 ini adalah langsung prestasi hasil belajar atau prestasi belajar. Kemudian menuju ke yang bebas, nanti tergantung ya bebas yang pertama apa, misalkan disiplin belajar, kemudian nanti motivasi belajar, sampai nanti yang terakhir. Tapi ketika ada lagi yang ketiga, misalkan variabel moderasi atau mediasi, sebut saja nanti langsung menuju nama variabelnya apa, misalkan bimbingan orang tua. Nah,
kita misalkan di sini, ini ada 4 variabel berarti ya. Yang dependent, ya saudara sekalian masih melihat buat di layar saudara ya. Masih. Iya, Pak. Ya. Misalkan kita ambil contoh ada 4 variabel, yaitu hasil belajar, disiplin belajar, motivasi belajar, dan bimbingan orang tua. Setelah kita bisa mengargumentasikan, mengkaitkan, dan seterusnya di bagian hipotesis penelitian, bahwa hasil belajar itu dipengaruhi oleh disiplin belajar dan motivasi belajar. Orang yang disiplin, anak yang disiplin, siswa yang disiplin itu akan artinya meraih hasil belajar yang lebih baik. Kemudian motivasi belajar juga demikian. Tetapi kalau ada variabel moderasi, ya moderasi itu berarti kata kuncinya disertai. Siswa yang punya disiplin belajar disertai bimbingan orang tua yang baik, maka hasil belajarnya akan meningkat, akan baik. Itu adalah moderasi, kata kuncinya disertai. Jadi dua-duanya ini, independen dan moderasi itu, disiplin belajar itu ke hasil belajar, kemudian bimbingan orang tua itu menyertai, karena posisinya adalah menguatkan atau melemahkan. Tapi dalam posisi nama variabel ini, bimbingan orang tua itu tentu menguatkan. Ya, siswa yang sudah disiplin, apalagi dibimbing oleh orang tua yang baik, bimbingannya yang baik ya, bukan orang tuanya yang baik. Kalau orang tuanya baik semua, itu maka nanti hasil belajarnya akan baik. Berbeda dengan kalau mediasi. Mediasi itu kata kuncinya melalui disiplin belajar dari siswa yang baik, baru bisa mempengaruhi hasil belajar ketika ada bimbingan orang tua. Demikian juga, atau kalau ini nanti logikanya nggak nyambung, ini kalau disiplin belajar kok melalui bimbingan orang tua ke hasil belajar, itu sepertinya agak berat. Tetapi kalau motivasi belajar mungkin ya, motivasi belajar siswa yang baik akan bisa mempengaruhi hasil belajar ketika bimbingan orang tuanya itu juga baik. Ketika ya, itu melalui. Artinya orang yang siswa yang motivasi belajarnya tinggi, belum tentu dia akan berhasil di belajarnya ketika bimbingan dari orang tua itu tidak ada. Karena motivasi belajar itu adalah dari internal siswa itu sendiri, dan mungkin karena masa remaja atau masa umur yang masih labil, itu tidak akan bisa mempengaruhi hasil belajar kalau tidak dibimbing oleh orang tua. Itu logika mediasi. Ya, beda tadi kalau disiplin belajar mungkin lebih cocoknya adalah moderasi. Bimbingan orang tuanya jadi moderasi. Tetapi kalau saudara mau berargumen, berlogika bahwa motivasi belajar itu adalah bimbingan orang tua itu juga adalah moderasi, ya silahkan. Artinya motivasi belajar yang baik disertai bimbingan orang tua, maka hasil belajar siswa itu akan baik. Itu juga bisa ya, tergantung logika saudara. Ini ada 4 ini. Maka yang disampaikan di poin yang pertama di bagian definisi operasional variabel penilaian adalah hasil belajar. Nah, yang dijelaskan apa di bagian ini namanya definisi operasional variabel itu ya berarti langsung menuju satu definisi yang dipakai untuk mengukur variabel tersebut. Misalkan, saudara tentu tahu ya hasil belajar atau prestasi belajar itu pengukurannya banyak. Paling tidak kalau dari kurikulum kita itu ada 3 aspek, yaitu kognitif, kemudian psikomotorik, dan sikap. Kalau saudara menyebutkan dan mengukur ketiganya dalam penelitian saudara, maka definisi yang diungkapkan di sini harus menyebutkan 3 aspek itu. Karena nanti setelah saudara menyebutkan definisi, saudara harus menyebutkan indikator. Ya, satu definisi dan indikator yang digunakan. Ya, jadi misalkan tadi hasil belajar itu ada 3 aspek dan saudaranya menggunakan 1 aspek, maka di sini dijelaskan definisi tersebut dari pakar siapa, dari pendapat siapa, kemudian indikatornya disebutkan. Kalau tadi hanya kognitif, ya berarti pengukuran hasil belajar hanya sifatnya pengetahuan atau kognitif saja.
Kalau tiga-tiganya ya sebutkan saja indikator yang digunakan dalam mengukur hasil belajar itu apa. Namanya operasional berarti jangan konseptual ya, langsung menuju ke yang saudara nanti lakukan untuk hasil belajar itu seperti apa. Demikian juga dengan disiplin belajar, motivasi belajar, bimbingan orang tua. Sebutkan satu definisi yang dipakai ya dalam penelitian saudara. Kenapa saya menyebut satu? Karena di landasan teori saudara, di masing-masing variabel ini itu sudah banyak menyebutkan definisi, ya kan? Paling tidak ada 3 lah. Misalkan hasil belajar itu dari siapa, Slameto, dari siapa itu. Nah, kemudian di sini hanya satu saja yang dipakai. Indikatornya juga demikian. Indikator yang saudara jelaskan di landasan teori juga saya yakin banyak, tidak hanya satu. Karena saudara menemukan ternyata dalam satu variabel itu banyak pengukurannya. Nah, tinggal saudara yakin yang mana dan akhirnya menggunakan indikator itu kemudian disampaikan di sini. Nah, bentuknya bisa berupa tabel ya. Saya akan berikan contoh tabel yang biasanya dipakai. Tapi ini sangat sederhana tabelnya, saudara bisa melihat script yang lebih kompleks agar lebih tahu isinya apa ya. Untuk tabel definisi operasional penelitian. Di layar saudara masih buat yang mana? Yang bab Ketiga ya. Iya. Oke, saya ganti yang ini. Ini contoh sederhananya. Saya akan meneliti tentang Islamic Governance Disclosure. Ini adalah variabel terikatnya, dependennya ya. Kemudian indikatornya ini saya tidak mengungkapkan definisinya karena ini kami menganggap sudah sangat umum ya. Tapi kalau proposal penelitian saudara kan sifatnya sangat detail ya, beda dengan laporan penelitian dari Bapak Ibu dosen biasanya lebih ringkas. Ini sebutkan indikatornya apa? Ini dalam bentuk tabel. Kemudian yang kedua, keberadaan Dewan Pengawas Syariah. Oh, yang ternyata yang dipakai nanti dicari datanya adalah jumlah anggotanya, jumlah rapat yang dilakukan, tingkat kehadiran rapat. Kemudian profitabilitas ya, profitabilitas itu juga banyak. Maka saya hanya menggunakan 2, misalkan ROA dan ROE. Karena ada ROI dan seterusnya itu banyak sekali. Leverage juga begitu, saya menggunakan hanya 2, DAR ya, debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Demikian juga dengan ukuran perusahaan. Indikatornya adalah pengukurannya total aset yang dimiliki oleh bank syariah. Padahal ada ukuran perusahaan itu banyak sekali pengukurannya. Bisa dengan aset, bisa dengan tingkat penjualan, dan seterusnya. Nah, artinya tabel ini saudara bisa menggunakannya untuk mengisi di bagian definisi. Salah lagi ya. Iya, betul. Bagian di definisi operasional variabel. Artinya, tapi kalau saudara tidak menggunakan tabel, ya sifatnya paragraf, ya sampaikan 2 poin ini. Satu definisi saja dan sumbernya dari siapa, kemudian indikatornya apa, ya. Kalau sifatnya apa namanya deskriptif ya. Bentar. Tuh. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan di subbab definisi operasional variabel penelitian. Tidak ada? Iya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya. Ya, tadi kan di bab 331 itu kan ada variabel dependen dan independen ya, Pak. Nah, itu ketika kita sudah menyebutkan atau menuliskan definisi dari suatu pakar kayak gitu, dan kemudian kita sudah mengungkapkan indikator yang kita gunakan, apakah sudah tidak perlu lagi dibuatkan tabel gitu? Nah, kalau tabel isinya tadi yang saya contohkan, itu berarti tidak perlu.
Tapi kalau laporan yang tadi saya share, itu saya tidak ada deskriptifnya, karena saya rangkum dalam sebuah tabel nih ya. Saya perlihatkan kembali. Mana tadi? Bentar. Jadi kalau nanti sifatnya mengulang lagi, lebih baik tidak perlu ya. Kecuali tabel tersebut ada tambahan kolomnya, misalkan jenis datanya. Biasanya ditambahin jenis data, yaitu apakah nominal, kemudian rasio, atau yang lainnya. Biasanya ada satu kolom tambahan ya untuk membedakan antara deskriptif dan yang di tabel. Ini ya contohnya punya saya. Ini tadi kan di atas sebelum tabel saya hanya mengungkapkan bahwa dimensinya dari IGD itu apa, kemudian variabel yang lainnya apa. Tidak ada pengertian atau definisi. Nah, sehingga saya untuk merangkumnya saya gunakan tabel. Tapi kalau nanti deskripsi sama tabel tidak ada bedanya, ya enggak usah. Enggak usah, oke. Tabelnya, begitu ya salah satu. Siap Pak, terima kasih. Oke. Kemudian yang lainnya. Ada? Kalau tidak ada berarti menuju ke berikutnya. Loh, kok ini lagi ya? Ini yang saudara tampil yang mana? Yang bab 1 sampai 3. Oke. Yang berikutnya adalah metode pengambilan data, tetapi kalau saudara melihat di pedoman itu instrumen penelitian dulu, tapi logika saya instrumen penelitian itu akan tampak seperti apa ketika metode pengambilan datanya itu sudah ada. Saya akan menyebutkan secara konseptual ada berapa ini ya? 4 atau 5. Saya akan sebutkan 1 tes, 2 wawancara, 3 observasi, kemudian yang keempat kuesioner, kemudian ada lagi angket. Angket itu sama dengan kuesioner. Bentar, ini saya ingatnya 4 ya. Oke, di bagian metode pengambilan data, ini bergantung dari variabel saudara ini kira-kira memerlukan metode atau teknik yang mana. Misalkan hasil belajar itu, oh ini yang kelima adalah ketemu ya, dokumentasi. Ini ada 5, paling tidak ada 5 pilihan yang saudara bisa pilih ya untuk di bagian metode pengambilan data. Apakah semuanya harus dilakukan? Tidak. Apakah hanya satu boleh? Sangat mungkin. Lah kok bisa? Karena bergantung dari variabel penelitian saudara. Kira-kira hasil belajar itu bisa diperoleh datanya dengan metode apa saja? Tes. Tes. Kemudian yang kedua? Dokumentasi bisa enggak? Dokumentasi saudara jangan bayangin foto-foto lo ya. Berbasis dokumen ya. Nah, yang paling banyak dilakukan untuk hasil belajar untuk penelitian mahasiswa itu adalah menggunakan dokumentasi. Karena menggunakan hasil belajar yang sudah ada dari Bapak Ibu guru. Artinya hasil belajar tidak diperoleh secara primer. Secara primer kalau saudara itu menggunakan tes, maka data hasil belajarnya akan menjadi primer. Primer itu berarti apa sih ya? Nanti primer dan sekunder. Semoga saudara sudah bisa membedakan bahwa ada jenis data primer dan sekunder. Kalau sekunder itu kita hanya langsung bisa menggunakan, tidak mencari secara mengolahnya terlebih dahulu. Kalau tes itu artinya kita mengadakan tes baru ketemu hasil belajar. Tapi kalau dokumentasi kita tinggal minta ke Bapak Ibu guru karena basisnya dokumen. Jadi teknisnya di metode pengambilan data sekali lagi ada banyak pilihan metode pengambilan data. Tetapi tidak semuanya harus diambil. 1 atau 2 atau berapa ya tergantung variabel penelitian saudara. Dan metode pengambilan data ini jangan dikaitkan dengan data yang saudara peroleh ketika di bagian pendahuluan ada data ya.
misalkan observasi awal dan seterusnya. Nanti kalau hasil belajar, disiplin belajar dan seterusnya itu tidak ada observasi untuk memperoleh datanya, ya berarti observasi tidak perlu dijelaskan. Ya, jadi saat memperoleh data di variabel penelitian ini, saudara menggunakan metode yang mana? Begitu ya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, tapi apakah bisa semuanya? Ya mungkin juga sih. Tapi ya rata-rata 1 atau 2. Oke, mari kita awali dengan yang pertama, tes. Apa itu tes? Tes itu apa ya? Ya, alat untuk mengambil data secara langsung dengan melakukan dengan segenap pertanyaan atau pernyataan ya yang harus dijawab oleh responden. Saudara bisa nih kalau tes ya pengertiannya, ya saudara sering mengerjakan, yaitu bentuknya adalah soal, butir soal, dan butir soal itu bisa dijawab. Satu, ada multiple choice, kemudian ada jawaban ringkas, kemudian ada essay, dan seterusnya. Tes ini akan mendapatkan data primer, ya, karena langsung dari responden, ya. Kemudian tadi bentuknya beragam sekali tes, tapi tergantung saudara mau menggunakan hasil belajar itu yang diukur seperti apa. Kalau psikomotorik maka tesnya nggak mungkin dong menggunakan multiple choice atau pilihan ganda. Lebih baik adalah perform untuk kalau hasil belajarnya berupa psikomotorik. Artinya sikap dan bukan sikap ya, gerak dan ininya diukur dengan seksama, tidak hanya basisnya pengetahuan. Misalkan untuk presentasi, cara pengucapannya, kemudian gestur tubuhnya, menjelaskannya lancar atau tidak dan seterusnya. Itu kalau hasil belajarnya diukur dari hasil belajar untuk presentasi, maka tesnya lebih cocoknya adalah tes performance. Dan alat tes ini sangat banyak sekali, saudara mungkin sudah mempelajarinya di mata kuliah evaluasi pembelajaran ya. Dan di sana juga tes itu ketika butir soalnya itu bisa dipakai itu harus memenuhi ada validitas dan reliabilitas. Ya, dan seterusnya. Nanti secara umum ada di bagian 3.5 yaitu nanti akan membahas tentang khususnya validitas dan reliabilitas. Tes itu adalah seperti itu, kemudian saya yakin saudara sudah bisa membayangkan. Kalau metodenya tes, alatnya adalah butir soal ya. Kemudian secara umum lagi saya akan menuliskannya terlebih dahulu. Kalau wawancara kira-kira alatnya apa? Jangan perekam ya, yaitu daftar pertanyaan. Observasi adalah list. Atau saudara secara umum namanya adalah checklist ya. Kuesioner, ya kuesioner itu sendiri. Kuesioner itu apa nanti akan dijelaskan secara lebih lanjut. Kuesioner itu sama dengan angket ya. Kemudian dokumentasi, ya checklist cukup. Oke, kita awali lagi kembali ke yang kedua, wawancara. Wawancara itu biasanya untuk memperoleh data secara primer, ya dari responden secara langsung. Berarti primer dan sekunder tadi adalah langsung dan tidak dengan responden. Wawancara akan cocok digunakan penelitian kualitatif ya yang lebih sering menggunakannya. Kalau kita tanya tentang data kuantitatif, misalkan tadi IPK saudara berapa, karena untuk mengukur hasil belajar, itu ya bisa tepat bisa enggak. Tapi ya lebih baik hasil belajar ya dokumentasi atau langsung tes. Kalau wawancara kayaknya ya bisa jadi pas ditanya itu ingat dan tidak ingat ya, itu resikonya. Alatnya saudara harus punya daftar pertanyaan. Sehebat apapun pewawancara, ya
seperti reporter itu ya, mesti dia sudah punya list pertanyaan apa yang mau ditanya. Semakin rinci apakah semakin baik, ini tergantung pengalaman kita. Mungkin yang baru pertama kali ya kita butuh daftar pertanyaan yang rinci, agar nanti ketika menyampaikan pertanyaan tersebut ya bisa urut, bisa tepat, dan seterusnya, dan tidak lupa. Tapi kalau saudara sudah cukup mahir, biasanya hanya poin penting, kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan berkembang dengan sendirinya. Ya. Apakah penelitian kuantitatif itu menggunakan wawancara? Sangat mungkin, tapi biasanya adalah untuk mendukung temuan di analisis kuantitatifnya. Ya. Kecuali hasil wawancara itu digunakan secara kualitatif, maka nanti metodenya adalah mixed method. Ya. Jadi metode pengambilan data ini tidak bergantung dari kuantitatif atau kualitatif saja, tadi ada hasil belajar dan tergantung kebutuhan analisis ya. Wawancara pun ini jenisnya sangat beragam, ada yang sangat mendalam, ada yang terbuka dan seterusnya. Artinya kalau terbuka itu responden bisa menjawab dengan panjang lebar ya, tidak tergantung pengetahuan, pemahaman dan kemauan dari responden untuk memberikan jawaban. Tentu kita sangat paham ketika kita mewawancari seseorang atau orang lain itu ada yang jawabnya itu pertanyaannya singkat tapi jawabannya panjang. Ada yang kita pertanyaannya panjang tapi dijawab sangat singkat. Nah itu kan tergantung kita bisa lihai dalam wawancara itu. Tapi ya secara umum wawancara itu adalah tadi yang bisa terbuka atau tertutup dan seterusnya, tergantung sekali lagi kebutuhan. Ketika saudara menggunakan metode pengambilan data wawancara, maka saudara butuh alat yang namanya daftar pertanyaan yang utama. Tapi kalau saudara jawabnya alatnya apa ketika wawancara, misalkan recorder atau perekam, itu ya benar. Tetapi tidak selalu harus ada. Yang penting itulah daftar pertanyaan. Kemudian yang kedua di wawancara ini tadi adalah benar ya, recorder itu ya juga sangat penting. Itu nomor 2 alat yang saudara gunakan. Kenapa? Ya tentu akan sangat membantu kita ketika wawancara itu selesai, kemudian kita ingin mengulang lagi apa tadi yang kita bincangkan. Kalau pengingatan saudara itu kuat ya, mungkin tanpa perekam sangat ingat ya, tetapi rata-rata dari kita butuh yang namanya alat perekam, dan kita bisa putar lagi, kemudian ditranskrip ya, ditranskrip itu artinya dari voice to text ya. Walaupun sekarang juga banyak sih alat yang canggih, dari voice itu langsung bisa ditekskan ya. Artinya kita tidak repot-repot untuk mentranskrip, kemudian mendengar, kemudian ngetik ya sekarang itu. Karena teknologi itu ya membantu kita dan perkembangannya sangat cepat. Nah, kemudian diputar lagi untuk memperoleh transkrip itu dan nanti akan dilampirkan dalam laporan penelitian kita. Karena itu bukti bahwa kita telah mengambil data dengan wawancara. Ya. Kemudian yang ketiga, observasi. Observasi itu adalah mengamati, pengamatan dengan panca indera kita, khususnya adalah di mata, ya, kemudian di telinga. Yang nanti saudara membutuhkan alat yang namanya checklist atau list itu daftar yang akan dicentang-centang itu namanya checklist. Tinggal saudara membutuhkan yang seperti apa. Kalau variabel saudara disiplin belajar, kemudian indikatornya apa, kemudian ketemu list-listnya adalah datang tepat waktu. Nanti datang tepat waktu bisa jadi kolomnya ada yang tepat waktu banget, ada yang enggak tepat waktu dan seterusnya. Itu tinggal dicentang. Jadi ngisinya tidak jamnya berapa, tapi tinggal centang-centang. Nah, saudara butuh namanya checklist ini. Semakin detail apakah semakin baik? Ya tergantung kebutuhan. Karena semakin detail itu nanti bisa membantu untuk pembahasan lebih dalam, tetapi juga akan sangat merepotkan bagi yang isi. Karena observasi ini kan live ya. Live itu artinya secara langsung, kalau kita tidak mampu mengamati dengan baik, nanti banyak yang terlewat, apalagi yang diamati sangat banyak. Contoh sederhananya yang sering menggunakan metode ini adalah
aktivitas atau keaktifan belajar. Nah, keaktifan belajar misalkan dosen atau guru mengamati semua siswa itu kalau kemampuannya terbatas kan sangat terbantu dengan checklist ini. Apakah siswa ini aktif mengutarakan pendapat. Nanti mengutarakan pendapatnya seperti apa dicek di centang yang mana. Nah, saudara sekali lagi kebutuhannya adalah ketika menggunakan observasi, saudara butuh checklist. Demikian juga dengan dokumentasi untuk memperoleh data. Dokumentasi kalau saya belajar ini ya checklistnya hanya satu, berarti ya dokumen itu ya, checklist dokumen. Artinya dokumen apa saja yang sudah diperoleh tinggal dicentang, kalau enggak ada ya sudah. Dan yang keempat itu adalah kuesioner. Ini yang paling sering digunakan karena uji pengaruh itu rata-rata menggunakan kuesioner atau angket. Datanya nanti jadi ordinal yang nanti bisa juga interval. Berarti nanti berikutnya saudara harus tahu jenis-jenis data ya. Nah, bentuknya adalah pernyataan atau pertanyaan dengan bentuk tertentu yang harus dijawab oleh responden. Saudara sering mengisi kuesioner tersebut, jadi sudah bisa membayangkan alatnya ya angket atau kuesioner tersebut. Tinggal diisi oleh responden seperti apa. Nah, kalau saudara kembali ke variabel penelitian ini, hasil belajar ya mungkin pakainya adalah dokumentasi, ini paling mudah. Kemudian disiplin belajar, motivasi belajar, bimbingan orang tua, itu paling mungkin adalah kuesioner. Apakah saudara mungkin menggunakan untuk observasi? Jadi saudara ingin tahu persis secara live apakah orang tuanya itu membimbing siswanya secara baik apa enggak. Kemudian saudara harus mendolani satu-satu ke rumah siswa, kemudian bisa malam, bisa sore, kemudian melakukan observasi, nanti checklistnya, belajarnya jam berapa, orang tuanya yang mana, apakah bapaknya atau ibunya, sejauh mana, jam berapa sampai jam berapa, itu akan sangat merepotkan. Kalau desain penelitiannya adalah uji pengaruh seperti ini. Ya. Jadi yang paling tepat kalau hasil kalau variabelnya yang saya tulis di sini itu adalah kuesioner dan dokumentasi. Kita tidak perlu repot-repot menggunakan tes untuk mengukur hasil belajar. Nah, dengan demikian, di bagian metode pengambilan data ini, saudara tidak perlu menjelaskan tes itu apa, wawancara apa, observasi apa, kuesioner apa. Yang paling penting disampaikan di sini adalah jelaskan metode yang dipakai. Yang dipakai saja ya untuk mengambil data penelitian. Kalau hanya kuesioner, berarti di bagian ini saudara hanya menjelaskan kuesioner. Nanti saudara deskripsikan dengan singkat, kuesioner itu bentuknya kayak apa, yang dipakai ya. Jangan konseptual, karena di bagian ketiga ini kita menghindari yang sifatnya konseptual, tetapi lebih operasional, sesuai kebutuhan dan sesuai yang harus saudara lakukan. Ya. Kuesioner misalkan pertanyaannya ada berapa, kemudian bentuknya seperti apa, karena kuesioner juga jenisnya sangat beragam sekali ya. Dan apakah kalau perkembangan saat ini kuesioner itu seringnya sudah menggunakan Google Form atau alat yang lainnya untuk membantu pengambilan data secara cepat, tidak dengan manual yang dicentang dengan ballpoint, tapi pakai Google Form, kemudian nanti datanya akan sangat cepat terperoleh dan tertabulasi, ya tinggal diolah sedikit untuk ke analisis data. Kemudian tes juga demikian, sekarang juga banyak yang tes online. Kalau wawancara, apakah bisa online? Ini sangat mungkin terjadi. Bisa voice, bisa video, atau bisa teks ya. Misalkan kita menggunakan WA atau instant messaging yang lainnya. Artinya kan wawancara tinggal kita mau tanya apa, nanti sana jawab apa. Kalau video atau lewat telepon itu juga sangat mungkin ya, video call atau telepon biasa.
Artinya wawancara, saudara jangan bayangkan harus berhadapan dengan responden secara langsung, karena sekarang ini ada teknologi. Ya. Dan sekali lagi 5 metode ini ya tidak harus dipakai untuk semuanya, karena sekali lagi kebutuhan data penelitian saudara bisa terpenuhi dengan yang mana saja, dijelaskan kemudian secara rinci bentuknya kayak apa. Kalau kuesioner itu pertanyaan atau pernyataannya itu apakah menggunakan skala Likert, 5 poin, 7 poin, 7 item dan seterusnya. Kemudian nanti dijelaskan kalau misalkan 5 apakah sangat setuju, tidak setuju atau seperti apa. Itu di bagian metode pengambilan data. Oh, bukan ya, itu tadi nanti di ya benar ya, di pengambilan data. Karena nanti di instrumen penelitian sambungannya hampir semuanya ini, karena ini adalah metode dan ada alatnya, harus valid dan reliable. Ya, artinya alat yang dipakai itu benar-benar bisa digunakan untuk memperoleh data yang dengan tepat dan ajak. Ya, ini di mata kuliah evaluasi pembelajaran, saya yakin saudara sudah sangat sering bertemu dengan dua kata ini, yaitu valid dan reliable. Kuesioner itu bisa dikembangkan oleh kita sendiri atau langsung mengambil kuesioner yang sudah ada. Artinya sudah dari pakar yang ada, itu tinggal kita pakai. Kemudian tes juga demikian. Kalau wawancara, observasi, dokumentasi, ini relatif ori dari kita masing-masing, karena bergantung dari kebutuhan kita. Tapi kalau tes dan misalkan hasil belajar komputer akuntansi, itu kan soal-soalnya ya sangat mungkin menggunakan yang sudah ada atau kita buat sendiri. Ya, kuesioner juga tadi demikian bisa dibuat sendiri, bisa dikembangkan dari yang lainnya. Tergantung argumen kita dengan pengukuran variabel itu seperti apa. Karena banyak juga misalkan tes kejiwaan itu kan menggunakan alat yang sudah mapan, sudah ada. Kita diminta tes spasial, suruh gambar orang. Nanti sebagian ada menggambar kepala saja, ada yang sampai kaki, ada yang hanya tangan dan seterusnya. Pokoknya menggambar orang. Nah, nanti cara penilaiannya itu juga sudah ada patokannya. Itu tes yang sudah mapan untuk psikologi ataupun yang lainnya ya. Nah, oleh karena itu, saudara di bagian 33 dan 34 ini ya semuanya saling terkait ya. Hasil belajar untuk variabel dependen nanti langsung ditulis di sini 3.1 hasil belajar. 3.32 berarti misalkan disiplin belajar. Kemudian 3.3 itu adalah motivasi belajar. Kemudian 3.4 berarti bimbingan orang tua. Jadi langsung nama variabel, kemudian nanti dijelaskan jatuh divisinya apa, kemudian pengukuran indikator pengukurannya yang digunakan apa. Ya, penyajiannya bisa langsung tabel atau dengan deskriptif. Kemudian berikutnya data yang diperoleh nanti dari 4 variabel tersebut itu kira-kira menggunakan yang mana. Oke, demikian saudara sekalian untuk penjelasan awal untuk 2 sub ini. Nanti validitas dan reliabilitas ya menyusul termasuk metode analisis data. Kalau dijelaskan secara lebih rinci sebenarnya sangat banyak sekali ya. Apalagi kalau kita membincangkan 5 item ini. Ya, ini sangat banyak sekali, nanti ada kaitannya dengan validitas dan reliabilitas. Baik nanti menghitungnya, menentukannya secara manual, perhitungan manual, atau langsung menggunakan alat tertentu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak, izin bertanya. Ya. Untuk variabel metode pembelajaran itu contoh pengambilan datanya gimana, Pak? Variabelnya bagaimana, Mbak? Variabel metode pembelajaran. Nah, saudara kalau hanya menggunakan dua kata metode pembelajaran, itu bukan variabel, itu konsep. Masih sulit untuk diukur.
Apakah yang efektivitasnya atau apanya yang diukur? Variabelnya metode pembelajaran problem based learning. Ya, untuk apa maksudnya? Sebutkan judulnya secara lengkap. Meningkatkan hasil belajar dan pola pikir kritis, Pak. Ya, berarti eksperimen. Iya, Mbak? Iya. Kalau eksperimen. Kalau uji pengaruh, itu berarti ya nanti saudara harus bisa menyebutkan, tadi metodenya apa, Mbak? Problem based learning? Iya. Ya, PBL. PBL itu kan berarti ada karakteristik atau indikator apa saja itu dikatakan metode pembelajaran based learning kan, problem based learning. Itu item-itemnya langsung dikembangkan jadi pernyataan. Itu kalau kita menggunakan kuesioner. Ya, berarti dengan asumsi bahwa guru di kelas itu telah menerapkan pembelajaran problem based learning. Kemudian yang tujuannya tentu adalah meningkatkan hasil belajar dan seterusnya. Ini kalau kita uji pengaruh terlebih dahulu ya, untuk melihat pengaruh dari metode pembelajaran based learning terhadap hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis. Ya, kalau tadi dikembangkan dengan kuesioner, ya berarti item-item di PBL itu ciri-cirinya apa saja, kemudian dikembangkan jadi pernyataan, kemudian artinya untuk menentukan apakah pembelajaran yang selama ini diperoleh itu sudah problem based learning atau tidak. Semakin item banyak yang dijawab menuju ke arah positif, ya berarti memang benar-benar itu adalah PBL. Misalkan PBL itu problem, ya berarti ada masalah yang dipecahkan misalkan, atau terdapat masalah yang dipecahkan oleh guru, oleh siswa. Itu baru satu pernyataan ya, nanti itu dikembangkan dari yang namanya indikator-indikator tadi. Dari PBL itu seperti apa. Termasuk kemampuan berpikir kritis itu cocoknya apakah kuesioner ataukah observasi misalkan. Nanti di checklist. Ini kalau menggunakan uji pengaruh. Tapi kalau saudara itu adalah eksperimen, maka berarti saudara yang menerapkan PBL, kemudian nanti yang diukur adalah satu, hasil belajar, itu sebelum dan sesudah penerapan itu ada bedanya atau tidak, meningkat atau tidak, untuk menentukan bahwa PBL itu berpengaruh atau tidak. Termasuk kemampuan berpikir kritis itu, saudara harus mengukur terlebih dahulu. Dan saudara harus tahu mengukur kemampuan berpikir kritis itu seperti apa, menggunakan indikator apa saja. Diukur sebelum penerapan dan setelah penerapan. Kalau secara sederhana, ya berarti rata-ratanya sebelum dan sudah itu ada bedanya atau tidak. Kalau tidak ada bedanya, ya berarti PBL penerapannya tidak efektif, tidak bisa meningkatkan. Nah, saudara bisa menambahkan dengan satu analisis lagi, yaitu kalau eksperimen itu menggunakan uji beda, yaitu sampel independen atau sampel berpasangan atau berhubungan. Kalau sebelum dan sesudah itu berpasangan, tapi kalau membandingkan dua kelas yang beda itu independen. Untuk mengatakan bahwa metode belajar PBL itu bisa meningkatkan hasil belajar atau kemampuan berpikir kritis. Jadi bergantung judul saudara itu metode jenis penelitiannya apa. Walaupun tadi yang pertama ditanyakan adalah metode pembelajaran PBL itu mengukurnya bagaimana. Tapi kalau pertama tadi jawabannya adalah kalau uji pengaruh seperti X1 terhadap Y, ya X terhadap Y, maka kuesioner itu bisa digunakan untuk mengambil datanya. Tetapi kalau saudara eksperimen, ya tadi yang penting diukur adalah variabel dependennya, yaitu hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis. Saudara harus tahu sebelum dan sesudah penerapan itu seperti apa. Begitu ya, Mbak. Iya, Pak. Terima kasih. Yang lainnya? Ada?
Halo? Nggak ada ya? Ya, Belum, kalau nggak Pak. ada, berarti saudara lanjutkan secara perlahan-lahan untuk 2 sub ini. Saudara kalau masih bingung itu tes apa dan apa, ya saudara searching aja banyak ya. Nanti tinggal saudara pakai tes yang mana, wawancara yang seperti apa, kuesioner seperti apa, dokumentasi seperti apa. Kalau di skripsi yang saya bimbing ada, sebentar ya, kalau ada saya tunjukkan. Enggak ketemu ya, nanti bisa saudara cari sendiri untuk contohnya. Nanti bisa lihat skripsi kakak kelas untuk bisa lebih tahu detailnya ya. Skripsi, kalau enggak ketemu. Oke, saya temukan satu. Ini judulnya apa nih? Peran kepercayaan diri dalam memoderasi pengaruh kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan perilaku belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Kira-kira metode apa saja yang digunakan metode pengambilan datanya? Tingkat pemahaman kira-kira pakainya apa? Tes. Tes. Tes itu nanti primer akan sangat susah ya. Ya, sangat mungkin. Mari kita lihat saja ke bagian ketiga. Mungkin yang kecerdasan-kecerdasan itu adalah kuesioner ya. Kemudian kepercayaan diri mungkin kuesioner agar ini karena penelitian kuantitatif ya. Maka kuesioner itu pilihan utama. Bentuknya gambarnya adalah ini. Mari lagi ya. Ya, seperti ini, kecerdasan emosional, spiritual, perilaku belajar mempengaruhi tingkat pemahaman akuntansi. Kemudian kepercayaan diri adalah moderasi. Moderasi itu berarti memperkuat atau memperlemah. Kalau di sini adalah memperkuat ya. Kecerdasan emosi siswa yang baik disertai kepercayaan diri akan meningkatkan tingkat pemahaman. Kita menuju ke variabel. Ini masih menggunakan yang lama, yaitu dia nyebut variabel dependent dan independent. Nanti kalau saudara langsung ke tingkat pemahaman akuntansi adalah variabel dependentnya. Saudara sebutkan pemahaman akuntansi adalah apa ya? Ini satu satu definisi. Kemudian yang berikutnya adalah satu indikator yang disampaikan. Kalau memang merujuk pada pendapat orang lain ya tuliskan rujukannya. Ternyata pemahaman akuntansi di sini adalah rata-rata nilai mata kuliah akuntansi yang diperoleh. Ini karena mahasiswa ada pengantar akuntansi sampai akuntansi manajemen. Artinya nanti di rata-rata. Ya rata-ratanya bukan yang AB tetapi ini angka kelihatannya ya. Kemudian variabel kecerdasan emosionalnya sekali lagi ini ada satu
satu pengertian, kemudian indikatornya disampaikan. Ini bentuknya adalah deskriptif. Sampai ke variabel berikutnya, moderasi. Nah, kemudian teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama kuesioner dijelaskan, tapi ini sifatnya masih konseptual nih ya. Kelihatan apakah tidak, nanti harapannya adalah operasional, tidak konseptual. Kuesioner, kemudian bentuknya adalah ini, ada skala Likert 5. Dan ternyata hanya menggunakan kuesioner ya, harus kalau pemahaman akuntansi tadi harusnya dokumentasi, karena kan dia hanya mengambil data secara tidak langsung. Tapi bisa jadi untuk pemahaman akuntansinya ya di kuesioner tersebut, artinya mahasiswa sebagai responden itu memberi jawaban nilai akuntansi manajemennya berapa, pengantar akuntansinya berapa, dan seterusnya. Mari kita lihat di lampirannya. Kuesionernya mari kita lihat. Ini masih, ya ini. Ini adalah kuesionernya, mengisi identitas. Oh benar, berarti benar ya, yaitu pertanyaan adalah di kuesioner tersebut, sehingga tadi alatnya hanya satu, metode pengambilannya adalah kuesioner. Indeks prestasinya berapa, kemudian pengantar akuntansi nilainya berapa, dan seterusnya. Ini artinya percaya dengan sepenuhnya bahwa responden memberikan jawaban yang jujur, tidak dikarang. Walaupun kalau lebih tepatnya ya dokumentasi dari si kadu ya, karena itu nilainya benar adanya. Kalau saudara ditanya seperti ini, saudara kan bisa ngarang ya, dapat A ngakunya AB, kemudian dapat AB ngakunya B, atau nilainya A dapatnya 90 ngakunya 86 ya, itu kayaknya nggak mungkin ya, saudara ngakunya kalau dapatnya 86 tapi ngakunya 90. Nah itu tadi. Oh ternyata ini tadi instrumen awal. Oh ini dia. Ini instrumennya, ada kisi-kisinya. Begitu ya saudara sekalian, untuk instrumennya adalah seperti ini. Saudara bisa mencari skripsi lain yang sejenis dengan yang saudara kerjakan untuk mencari lebih detailnya. Oke saudara sekalian, kalau tidak ada berarti saya cukupkan untuk Zoom-nya. Saudara bisa melanjutkan untuk mengerjakan yang lainnya. Yaitu ya tadi dua sub ya, definisi operasional dan metode pengambilan data. Kalau saudara mau lanjutkan sampai metode analisis data ya nggak masalah ya. Begitu saudara sekalian. Sebelum saya akhiri, kalau lagi ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oh, masih ada ya, silakan. Seperti yang tadi dengan dokumentasi, jika pemahaman itu melalui langsung seperti si kadu, itu untuk mendapatkannya secara langsung dari peneliti, atau peneliti itu meminta untuk responden, misal di Google Form itu kan bisa melampirkan kayak bukti AHS. Itunya. Nggih, ya, Pak. nanti akan sangat merepotkan responden. Ya kan tadi pengantar akuntansi semester 1. Nggih. Akuntansi manajemen semester 5. Nanti kan bisa melampirkan 5 dokumen, itu akan sangat menyusahkan. Tapi kalau saya ya boleh-boleh saja. Lebih baik dari kita yang ke repot-repotnya ya ke admisi jurusan atau ke ULT atau ke fakultas yang punya daftar nilai. Oke, walaupun mungkin juga susah ya, karena harus menyediakan semua mata kuliah kan, semua mata kuliah daftarnya. Ya paling mudah tadi ya percaya sama responden, dia mau ngisi berapapun ya kita itu berprasangka baik bahwa itu benar adanya. Karena asumsinya itu kalau kuesioner atau apapun itu kalau kita ngambil data ya kalau secara langsung ya kita percaya bahwa yang ditanya itu adalah benar-benar menjawabnya dengan jujur. Oke Pak. Ya. Paham. Terima kasih Pak. Ya. Yang lainnya? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti saya cukupkan. Terima kasih.
Selamat mengerjakan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.